Kehebatan bangsa Indonesia yang jadi perhatian dunia adalah mampu mengatasi segala perbedaan dari segala aspek. Baru-baru ini, Malaysia telah bertukar Perdana Menteri dan Kepala Negara yang pertama ucap tahniah adalah Presiden Jokowi pada Perdana Menteri Malaysia yang baru. Begitulah kedekatan antara Malaysia dan Indonesia. Apa yang menarik di sini, pembisnis Malaysia mengajak mengikuti kemajuan Indonesia yang tengah melejit, guys. Ayo kita semak info ini. Jom. Hai guys, bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan tahniah Presiden Jokowi terhadap Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan apa yang saya tengok di sini guys, kepala negara yang ada di dunia ini, orang yang pertama ucap tahniah ke atas pelantikan Perdana Menteri Malaysia adalah Bapak Presiden, yaitu Presiden Jokowi guys. Jadi ribuan terima kasih di atas ambil berat dan juga ucapan tahniah terhadap Perdana Menteri kami, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ya. Jadi alhamdulillah politik yang telah berlaku baru-baru ni ya, pergolakan politik akhirnya berakhir ya dengan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Jadi yang saya tengok Perdana Menteri Malaysia sekarang ni yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu familiar ya terhadap masyarakat Indonesia, dan saya tengok dari segi komentar dan juga kedekatan pada negara Indonesia tu sungguh dekat guys. Sebelum dia jadi Perdana Menteri pun banyak tokoh-tokoh di Indonesia ya, tokoh-tokoh yang popular dan juga pemimpin-pemimpin negara Indonesia sudah mereka bertemu ya, dan sentiasa bertukar-tukar pandangan. Dan di sini apa yang saya nampak, ada satu tajuk yang mana pembisnis Malaysia ajak negara mereka ya, yaitu negara Malaysia lah, meniru kemajuan Indonesia yang tengah melejit, melejit ya. Jadi memang benar yang apa yang saya lihat, pembangunan negara Indonesia begitu pesat sekali ya guys. Lagi-lagi dari segi banyak projek-projek mega yang telah berjaya, sukses ya, era zaman Presiden Jokowi. Jadi saya mau lihat dan mau tengok apa yang dikatakan oleh pembisnis Malaysia ni, yang mana dia mengajak untuk mengikut ya, kiranya meniru, ajak negara Malaysia ni meniru kemajuan yang ada di Indonesia. Jadi ini video saya tengok dari channel Kiki Koto. Kepada kalian yang menonton video ni, support juga ini channel Kiki Koto ya, sebab banyak info yang begitu menarik ya di channel Kiki Koto ni. Jadi support dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe dia punya channel, sila subscribe channelnya. Jadi ada beberapa video sudah saya pergi react ya, sebab dia punya channel ni memang banyak memberi informasi yang tepat lah guys. Jadi ayo kita tengok, bagi saya mana yang perkara baik tu harus dicontohi ya. Jadi ayo sama-sama kita saksikan dia punya info ini berkait dengan pembisnis Malaysia ajak negara meniru ya, negara Malaysia meniru kemajuan Indonesia yang tengah melejit. Jadi infonya bagaimana? Sama-sama kita saksikan klip video ini sama-sama. Jom. Pebisnis Malaysia ajak Malaysia bisa meniru kesuksesan Indonesia yang terus menggeliat. Indonesia baru saja selesai mengadakan KTT Puncak G20 yang dihadiri oleh perwakilan 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
sejumlah lembaga besar internasional, dan beberapa negara tamu undangan khusus. Acara yang berhasil mencuri perhatian dunia karena banyak isu-isu besar yang dibahas, serta peran kunci Indonesia dalam mempengaruhi penyelesaian isu-isu besar itu mengundang kekaguman dari banyak warga dunia, tanpa terkecuali dari Malaysia. Pebisnis Malaysia sangat mengagumi kemajuan pesat yang dilakukan oleh Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Hari demi hari, ekonomi Indonesia terus menunjukkan taringnya secepat Tiongkok dan India yang menunjukkan taringnya sebagai dua raja baru dunia. Indonesia pun tidak lama lagi pasti akan menyusul. Amin, amin. Pebisnis yang merupakan warga asli Malaysia itu mengakui bahwa Indonesia sudah jauh meninggalkan Malaysia. Banyaknya pemimpin dunia yang hadir pasti menjadi momen bagi Indonesia untuk meningkatkan arus investasi masuk ke negara Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi bisa berjalan lebih cepat. Dia mengatakan bahwa ketika Indonesia tengah disibukkan dengan pembangunan ekonomi yang gila-gilaan, negara mereka justru masih disibukkan dengan hal-hal sepele dan tetek bengek yang tidak penting seperti saling fitnah, saling mengkafirkan, saling mengumpat sesama warga Malaysia. Hanya karena perbedaan golongan, perbedaan pandangan politik, perbedaan agama, perbedaan suku, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Bahkan, pebisnis Malaysia yang bernama Virus ini memuji demokrasi di Indonesia saat pemilihan presiden 2019 yang lalu, ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama-sama memaparkan program dan keunggulan mereka masing-masing untuk bisa memberikan pilihan paling baik kepada masyarakat tentang siapa pemimpin yang paling cocok dan paling disukai oleh masyarakat Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara mereka. Semuanya berjalan smooth, semuanya berjalan dengan sangat matang. Dia membandingkan dengan di Malaysia bahwa mereka masih suka menonjolkan perbedaan partai, perbedaan bangsa, bahkan perbedaan agama. Pebisnis muda Malaysia ini sekali lagi mengingatkan kepada Malaysia bahwa jangan sampai lengah dan santai. Karena Indonesia itu adalah negara yang besar. Ketika sedikit saja Indonesia bergerak, maka ekonomi Indonesia akan melesat jauh meninggalkan Malaysia. Ya guys, kalau saya tengok itu kebelakangan ini ya, sebelum dilantik Perdana Menteri yang baru nih, pergolakan politik ya begitu hot betul ya di Malaysia nih. Dan apabila Perdana Menteri yang baru ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik, gabungan ini adalah namanya perpaduannya. Di situ ada beberapa parti yang tergabung dan Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri. Jadi saya tengok ada kemiripan ya dengan cara di Indonesia dari segi kepimpinannya. Musuh politik itu diajak masuk bersama-sama ya dalam kerajaan untuk sama-sama memimpin. Kalau di Indonesia kan Presiden Jokowi dengan Menhan Prabowo Subianto itu kan musuh politik, tapi diajak sama-sama membangun negara Indonesia dan ternyata dua-dua bekerja dan akhirnya nampak perkara yang positif dari segi kemajuan negara Indonesia tu. Jadi Anwar Ibrahim ni yang saya tengok ada kemiripan di situ. Sebab apa? Dia tidak membeza-bezakan ya macam keresisan, tidak resis. Sebab dia punya ungkapan tu ataupun pegangannya itu dari dulu sampai sekarang. Anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Semua anak saya. Dia cakap begitu guys, tanpa mengira bangsa agama. Jadi saya mau tengok juga kepimpinannya itu nanti. Sekarang ni dia sudah jadi Perdana Menteri dan mungkin banyak perkara-perkara yang boleh diambil ya. Contoh dari Indonesia kerana itulah acuan kepimpinan yang ada di Indonesia. Macam mana penggabungan dua musuh politik tu sama-sama membangun pada negara Indonesia. Dan kali ini sudah 2-3 hari ni jadi Perdana Menteri. Saya pun mau tengok bagaimana perkembangan politik dan juga kepimpinan pada negara Indonesia tu. Tapi saya tengok ada kemiripan guys ya ditiru Indonesia tu. Saya pun terfikir juga ini macam mirip-mirip ke arah itu, tapi tidaklah 100%. Tapi begitulah nampak dia punya jalan cerita. Apapun sama-sama kita nantikan perkembangan ya macam mana
corak kepimpinan yang dibawa oleh Perdana Menteri baru pada negara Malaysia ni. Ayo kita tengok apa komen ya pembisnis Malaysia ni. Di Indonesia, waktu sekarang yang kat Malaysia ni sibuk sedang berpolitik, mereka sedang menjayakan satu perjumpaan G20. 20 negara-negara besar dunia sedang berkumpul di Bali, Indonesia. Siapa yang ada? Perdana Menteri UK yang baru tu, Rishi Sunak, Modi, Perdana Menteri India, Joe Biden, Xi Jinping, China, wakil daripada Rusia, Putin tak datang, kan? Dan banyak lagi pemimpin-pemimpin dunia. Indonesia sedang melangkah jauh meninggalkan kita, guys. Aku yakin Indonesia akan gunakan platform ni dengan cara terbaik untuk mendapatkan investasi daripada negara-negara besar dunia ini, untuk melihat apa-apa jenis peluang yang terdapat di Indonesia. Tetapi kita di Malaysia, waktu Indonesia sedang sibuk sedang berbicara tentang masa depan mereka, ekonomi mereka, kita di Malaysia masih segar lagi fitnah menfitnah, kafir mengkafir, nak masukkan satu golongan ni ke dalam neraka hanya kerana perbezaan pandangan politik yang memang dibenarkan oleh perlembagaan kita. Di zaman Rasulullah, guys, dulu Rasulullah ni pandai kepala macam manalah Arab Quraisy yang kafir ini, yang hidupnya dalam keadaan jahiliyah untuk menerima agama Islam. Hari ini di Malaysia majoriti orangnya orang Islam, orang Melayu Islam. Tapi kita pula sibuk nak mengkafirkan sahabat-sahabat se-Islam kita ni. Ketika pilihan raya presiden di Indonesia, ketika keadaan panas seminggu, 2 minggu sebelum berlangsungnya pemilu di Indonesia, Presiden Jokowi dan lawannya Prabowo berada di pentas untuk menyampaikan idea-idea yang mereka cuba bawa kepada rakyat Indonesia, untuk menjadikan rakyat mereka matang dalam memilih idea mana yang lebih berkesan kepada negara mereka. Tetapi di pentas-pentas politik Malaysia, lihatlah apa yang terjadi. Kita terus dimomokkan dengan perbezaan parti, perbezaan bangsa, perbezaan agama, kebencian meluap-luap. Di Indonesia ekonomi dia besar, roda ekonomi dia berat. Tetapi apabila roda ekonomi ini bergerak sedikit saja, mereka akan jauh meninggalkan kita. Fikirkan, guys, fikirkan. Lalu, bagaimana menurut pendapat anda? Okey, kita bagi sedikit ulasan ya tentang perkara ini. Kalau ditengok ya, apa yang telah berlaku di Indonesia, perkembangan dari segi kemajuan pembangunannya memang ketara sangat ya. Saya dari Malaysia pun sentiasa melihat pergerakan ya, kemajuan yang ada di Indonesia memang ternyata berlaku ya. Dan kalau di Malaysia ni, saya cerita ini bukan membuat perbandingan dan juga untuk merendah-rendahkan mana-mana, tetapi kita ambil contoh yang terbaik ya pada negara Indonesia. Apa yang baik tu ambil contoh, ambil positif ya. Apa berlaku di Malaysia, dia dengan pergolakan politik, apa yang dikatakan oleh pembisnis tu itulah realiti yang berlaku di Malaysia. Dan saya harap ya, dengan adanya Perdana Menteri yang baru ini, dia akan menamatkan apa yang telah berlaku sebelum ini di Malaysia. Dari segi pergolakan politik, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kemenangan, tetapi dari segi kemajuan itu kurang diambil perhatian. Tetapi saya tengok ya, kalau Anwar Ibrahim, ini Anwar Ibrahim sekarang Perdana Menteri, dia ada juga sesi dialog ya, seperti mana Prabowo Subianto dengan Bapak Presiden Jokowi membuat dialog bersama-sama macam mana membangunkan negara. Sebelum ini Anwar Ibrahim dengan Najib Razak ada buat debat begitu, guys. Jadi itu saya tengok contoh lah diambil ya, macam diambil dari Indonesia. Dan dari segi macam mana mencorakkan, menumbuhkan kerajaan itu,
ada juga kemiripan. Yang mana parti perpaduan namanya ya. Dia bukan nama parti perpaduan tapi namanya perpaduan. Sana ada beberapa parti pembangkang sebelum ini, lepas tu yang gabungan beberapa parti. Di situ mereka menubuhkan satu kerajaan yang ada sekarang ini yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, dan saya yakin dan percaya disebabkan Anwar Ibrahim ni banyak ya dia punya kedekatan pada negara Indonesia, pada pemimpin negara Indonesia, sedikit sebanyak idea-idea ataupun perkara-perkara yang positif dari segi kepimpinan yang ada pada negara Indonesia tu, saya mengharapkan agar dia serap ya masuk untuk dibawa pada kepimpinan negara agar dapat sama-sama seiringnya memajukan negara seperti mana Indonesia maju, begitu juga Malaysia dapat meniru ya cara kerja, cara kepimpinan pada negara Indonesia itu. Jadi itu bagi pandangan saya, dan bukti-bukti kemajuan dan juga pencapaian kemajuan pada negara Indonesia itu telah terbukti, dan paling ketara apabila Indonesia tergolong dalam G20, di mana kuasa-kuasa besar ekonomi bergabung di situ untuk membincangkan perkara-perkara yang membangunkan negara dan juga dapat efek pada negara lain ya. Jadi itulah pandangan saya, dan perkara-perkara yang positif itu seharusnya diambil menjadi panduan. Itu. Jadi apapun ini adalah satu info yang menarik dan bermanfaat untuk dijadikan sebagai inspirasi ya. Jadi itu pandangan saya. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.